الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أبلغ الحمد وأتمه على كل حال، وصلى الله وسلم على المبعوث بالهدى والحق والنور والجمال سيدنا محمد بن عبد الله صفوته، وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أما بعد، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن، وجنبنا من الذنوب والآفات والآثام يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام، ونسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها، وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها، وشر ما قبلها، وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه. ربنا وربك الله. الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسألك اللهم خير هذا الشهر، ونعوذ بك من شر القدر وشر المحشر. اللهم إنا نسألك خير هذا الشهر، ونعوذ بك من شر القدر وشر المحشر. هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. الحمد لله الذي ذهب بشهر رجب وجاء بشهر شعبان. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali, tepatnya kita berada di malam pertama di bulan Sya'ban. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan Rajab yang telah meninggalkan kita membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutup oleh Allah, segala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, dan mudah-mudahan bulan Sya'ban yang akan kita lalui bersama Allah berikan keberkahan buat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dipanjangkan umur sehingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wal Imam An-Nawawi pada malam hari ini berbicara tentang fi bayani hay'atiz zikri, menjelaskan tentang adab hay'atiz zakir, hay'atiz zakir, keadaan orang yang berzikir. Dan berbicara di sini masalah adab, karena harus kita ketahui setiap tempat yang mulia ataupun waktu yang mulia ataupun sesuatu yang di dalamnya terdapat kemuliaan, maka untuk mendapatkan kemuliaan waktu, tempat dan sesuatu, yaitu perlu dengan adab. Contoh, ini masjid mulia. Ingin mendapatkan kemuliaan ini masjid, maka masuklah ke dalam masjid dengan adab. Ada tempat. Contoh seperti tempat-tempat mulia, majalisil ilm, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis perkumpulan yang di dalamnya disebut nama Allah dan digaungkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mendapatkan kemuliaan dan keberkahannya, maka hadirilah perkumpulan tersebut dengan adab. Sama seperti Makkah wal Madinah dan yang lainnya daripada amakin al-musyarrafah, tempat-tempat yang dimuliakan. Ingin mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari tempat tersebut, modalnya adab. Begitu juga waktu, zaman.
seperti Rajab yang sudah kita lalui, Sya'ban yang akan kita jalani, Ramadan yang akan kita sambut bersama. Setiap pekannya ada hari Senin dan hari Kamis yang mempunyai kemuliaan, ada malam Jumat dan hari Jumat yang mempunyai keistimewaan. Ingin mendapatkan kemuliaan waktu tersebut, maka modalnya adalah adab. Begitu juga sesuatu seperti zat yang di dalamnya ada kemuliaan dan keberkahan yang Allah letakkan di dalamnya, seperti para ulama wal aulia as-salihin al-akhyar al-mugarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mendekatnya kita dengan mereka perlu adab agar kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Maka dari karenanya 1 bulan penuh kita, Masya Allah, telinga kita dihiasi dengan cerita-cerita para aulia, cerita-cerita para salihin. Begitu juga cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cerita yang paling indah disampaikan ketika di bulan Rajab adalah cerita kejadian Isra wal Mi'raj yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita membaca manaqib, lihat di awal seperti manaqib guru kita almarhum Abah Guru Sekumpul. Sebelum membaca manaqib sebagaimana yang disebutkan di dalam manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, yaitu kita harus pasang niat, kemudian memperbaiki hati kita, mempunyai husnudzan, adab bahwasanya orang ini adalah benar-benar waliullah. Wahakadha, ada adab. Dari karenanya di sini bagaimana beliau mengatakan faslun fi bayani hay'atiz dzakir. Ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang yang berzikir. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka berzikir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagaimana yang kita ketahui, tanda yang paling nampak, alamat yang paling jelas tentang orang yang dicintai oleh Allah adalah ketika lisannya selalu basah di dalam berzikir kepada Allah. Ada alamat yang paling jelas, tanda yang paling nampak dari diri seseorang bahwa dia adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang tersebut senantiasa berzikir kepada Allah, lisannya selalu basah di dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadza al-Imam An-Nawawi mengatakan yambaghi ay yakuna adz-dzakiru ala akmalis sifat. Sudah sepantasnya bagi orang yang berzikir kepada Allah untuk mempunyai sifat yang sempurna. Harus mempunyai adab yang sempurna. Harus punya adab. Yang pertama, fa in kana jalisan fi mawdi'in. Jika dia duduk di suatu tempat, maka ketika berzikir usahakan istaqbalal qiblah, menghadap kiblat. Duduk menghadap kiblat ketika kau berzikir kepada Allah. Istaqbalal qiblah. Itu yang pertama. Wabil khusus para penuntut ilmu, para santri, usahakan al-muhafadzah ala taharah, menjaga agar selalu dalam keadaan suci, menjaga agar selalu dalam keadaan berwudu. Ada usahakan begitu, diusahakan. Dan juga usahakan ketika murajaah wal mutala'ah untuk senantiasa menghadap kiblat. Ada diceritakan, ada di zaman dahulu, ada yang kami dengar dari Sayyidil Habib Umar, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, bahwasanya ada dua orang mempunyai kecerdasannya sama, pinternya sama, luar biasa, kelasnya sama, bahkan dia duduk berdampingan. Ketika keluar dari pondok pesantren tersebut, ketika dia selesai belajar kemudian pulang,
ke kampungnya masing-masing untuk menyampaikan apa yang telah dia dapatkan, ternyata yang satu lebih bermanfaat dari yang satunya. Padahal sama kecerdasannya, kepintarannya sama, tapi hasilnya berbeda. Ada apa? Ternyata yang satu setiap kali murajaah, setiap kali mutalaah senantiasa menghadap kiblat. Senantiasa menghadap kiblat. Yang satunya yang mau menghadap kemana tidak dipermasalahkannya. Yang satu menjaga adab. Apakan lagi ad-dawam ala taharah, apakan lagi di sana senantiasa terus menerus dalam keadaan suci. Dan harusnya bagi kita semua, bukan hanya penuntut ilmu min babil aula, lebih utama lagi kita harusnya senantiasa dalam keadaan suci. Orang yang udah suami istri bisa menjaga dalam keadaan suci itu luar biasa. Apalagi yang masih sendiri, yang masih single, ya tuh, yang masih sorongonon, yang masih jomblo. Masya Allah, mudah-mudahan habis Januari Februari pulang. Sabar ya. Mudahan aja guru aja ada yang menggerak sahur. Ada yang menggerak sahur, orang bergerakan aja sahur berdatan. Wah kata tuh. Wabil khusus yang sendiri, Masya Allah, mudah menjaga wudhu. Maka dari karenanya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Sayyidina Musa al-Kalim, Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Ada Sayyidina Musa bergelar dengan al-Kalim, Kalimullah, orang yang sering berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, pernah suatu hari Allah mengatakan kepada Sayyidina Musa, apa kata Allah? Ya Musa tawadda, wahai Musa berwudulah. Fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu, jika menimpa kepada engkau sesuatu dan engkau dalam keadaan tidak berwudu, fala talumanna illa nafsak, maka jangan kau cela, jangan kau salahkan kecuali dirimu sendiri. Seakan dari komunikasi singkat antara Allah dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita, wudu ini bentengnya orang yang beriman. Apalagi ketika kita ingin bepergian, ingin musafir, bismillah wudu. Dan Masya Allah ketika kita punya wudu, enaknya luar biasa. Datang waktu sholat udah tidak pusing nyari tempat wudu, langsung bismillah Allahu akbar, sholat, ada wudu, ada wudu. Dan orang yang wafat dalam keadaan berwudu, maka orang tersebut besok bakal dikumpulkan dengan para syuhada di hari kiamat. Ada pernah suatu hari orang datang kepada Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Datang suatu hari meminta kepada Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili untuk minta ajarkan ilmu kimia. Kimia di sini bukan kimia yang dipelajari, akan tetapi kimia di sini adalah ilmu yang mampu merubah pasir menjadi emas, batu menjadi emas. Wah, Masya Allah, ada ilmunya. Masya Allah. Datang kepada beliau, kata beliau, boleh saya ajarkan tapi dengan satu syarat, tinggal dulu sama saya selama 1 tahun. Mampu? Iya mampu. Kemudian setelah itu selama 1 tahun engkau harus dalam keadaan berwudu. Setelah selesai berwudu, sholat 2 rakaat sunnatul wudu. Setelah itu baru saya ajarkan setelah 1 tahun. Taib, sepakat. Ketika sampai 1 tahun berlalu di rumah seorang syekh, Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, subhanallah, ketika orang tersebut yang ingin belajar ilmu kimia memindahkan sesuatu benda menjadi sesuatu yang berharga, benda yang biasa menjadi benda yang berharga, ketika dia berhadas dia ingin wudu, dan wudunya ngambil air dulu di sumur. Ketika ngambil air di sumur, dia rasakan ketika menimba itu ember, beratnya luar biasa. Ketika sampai di permukaan, ternyata tuh ember isinya bukan air. Tahu apa isinya?
emas. Masya Allah. Ketika nimba air, lihat ada emas, ada perak, dibuang lagi sama dia. Kalau kita aja jujur, jangankan seember, segayung aja, Masya Allah, dapat emas, Masya Allah, mungkin langsung dah jalannya aja berubah. Tuh orang, tuh uang tuh memang merubah segalanya. Uang tuh memang merubah segalanya. Yang tadinya ramah, ketika punya uang sudah di atas, sombongnya minta ampun. Merubah segalanya. Al-fulus yughayyirun nufus. Uang itu bisa merubah kepribadian seseorang. Tadinya orangnya enak, diajak komunikasi, sudah menjadi orang yang Masya Allah, khalas. Diajak bicara sedikit, Masya Allah, omongannya luar biasa, sampai ke planet Mars omongannya. Maaf, kita tidak mampu berteman dengan orang yang semacam kayak gitu. Nah, udah rendah hati, begitu, dibuang, ditimbak lagi, dibuang lagi, sampai pada akhirnya dia datang kepada gurunya Imam Abil Hasan Asyadzili. Ya Syekh, saya tadi wudhu, ketika saya wudhu saya ambil tuh air, ternyata airnya penuh. Di ember itu bukan air lagi, tapi penuh dengan perak dan emas. Kemudian saya buang semua itu. Kemudian kata Abil Hasan Asyadzili, "Qad sirtal an kulluk kimia." Sekarang engkau dari ujung rambut sampai ujung kakimu udah jadi kimia. Udah jadi orang yang hebat. Udah tidak perlu lagi belajar, dan hatinya sudah tidak cinta lagi terhadap dunia. Maka diberi izin oleh Imam Abil Hasan Asyadzili untuk menyampaikan ilmu yang dia dapat selama 1 tahun dengan Imam Abil Hasan Asyadzili, dan menjadilah dia seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Ini pembelajaran dari cerita tersebut. 1 tahun tinggal sama guru, perubahannya luar biasa. Wah, kita berapa tahun mengikuti guru, dari majelis ke majelis, ada perubahannya. Perubahan yang pertama adalah az-zuhud fid dunya, tidak cinta terhadap dunia. Tidak cinta bukan berarti tidak memiliki. Nah, ini harus dipahami. Tidak mencintai bukan berarti tidak memiliki. Orang terkadang memiliki tapi dia tidak mencintai, sehingga ketika dia memiliki kemudian tidak mencintai, ketika yang dia miliki pergi, dia tidak terlalu sakit hati. Karena kekecewaan dan sakit hati yang ada di dalam hatimu terhadap apa yang kau miliki, itu tergantung seberapa besar kecintaanmu terhadap apa yang kau miliki. Jika kau mencintai apa yang kau miliki 20%, ketika hilang yang kau miliki tersebut, maka 20% sakit hatimu. Jadi bukan berarti di sana tidak mencintai dunia, bukan berarti tidak memiliki dunia. Artinya hatinya tidak ada kecintaan terhadap dunia. Mau pergi, mau datang, silahkan. Yang dia cintai adalah sesuatu yang kekal, yang dia cintai adalah sesuatu yang abadi. Karena mencintai sesuatu yang sirna, maka itu adalah cintanya bohong. Dari karenanya bijaklah di dalam menempatkan cinta di dalam hati kita. Cintai yang abadi, jangan mencintai yang sementara. Cintai akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Orang tuh kadang-kadang menerjemahkan cinta dunia itu dengan tidak cinta dunia. Dia menerjemahkannya, kalau orang tidak punya dunia berarti itu yang tidak cinta dunia. Oh, beda. Yang dimaksud dengan zuhud, apa arti zuhud? Yaitu adalah mempunyai sifat zuhud, tidak ada kecintaan terhadap dunia. Bukan berarti tidak mempunyai dunia, dia punya dunia namun hatinya tidak ada kecintaan terhadap dunia tersebut. Seandainya di antara mereka mengatakan, semua kekayaan saya ini ludes habis, maka sedikit pun saya tidak berubah pendirian saya kepada Allah. Kita jangan sandal sebalah aja hilang abut sudah. Itu sebalah aja, kan sandal sepasang golok, kanan lawan kiri, kirinya aja hilang. Sampai subuh menghadangin sama Mbah Isa. Siapa nang ambil?
itu hanya sandal sebelah aja, belum sepasang bujur, padahal sandalnya sudah tipis juga, sudah tumitnya neta. Masya Allah, saking cintanya kita lawan dunia. Mun orang-orang nang sudah di sana, hatinya tidak ada keterkaitan dengan dunia, tidak memperdulikan siapa yang dapat, siapa yang tidak, siapa yang datang, siapa yang pergi, silahkan. Kenapa? Karena hatinya tertuju kepada Allah. Jadi jangan salah artikan. Nyaman aja sih dia, bependir jangan cinta dunia, jangan cinta dunia. Menyamannya Jepang ini itu dan nah, cinta dunia bukan berarti tidak memilikinya. Bahkan memiliki itu ujiannya lebih berat. Kenapa? Ketika engkau memiliki dunia, mana yang lebih memukau, mana yang lebih menjadikan engkau di sana tergoda, akhiratkah atau dunia? Ketika seseorang memiliki dunia kemudian dia lebih memprioritaskan akhirat, maka itulah orang yang hebat. Kenapa? Karena saat itu dia telah diberikan sebuah pinjaman, sesuatu yang sangat memukau, zahratid dunia, kemegahan dunia, kemudian dia mampu untuk menjadikan akhirat di atas itu semua. Itu yang hebat. Kalau orang tidak memiliki dan dia tidak mencintai, itu biasa. Tapi ketika dia memiliki namun hatinya tidak mencintai, dia biasa-biasa aja, namun dia menganggap ini adalah amanah dari Allah yang harus dia jaga, itu yang hebat. Nah, yang sakit benar tuh sudah kada memiliki, tercintai ha pulang rumah. Ampun orang bekawinan hari Ahad ini, isuk akad nikah, maka berdoa mudah-mudahan lebat hujan. Jangan apa, ada bagus selalu doa. Jangan. Ada bagus selalu doa nang kayak itu. Amun dasar lain jodoh sorong, sudah hai berusaha hai berdamai dengan kenyataan. Paksa hai kayak papang lagi sakit guru aja tahu hai. Mbah harus kayak apa lagi? Udah kawai dipaksa-paksa kada kawa juga. Mbah pang nang kayak apa? Senyum hai. Sakit ya, merangut sakit juga, senyum sakit juga. Ayo milih nang mana? Milih menangis ya, meginnya senyum aja, senyum. Sakit kayak jurang kada aja, berdarah bener ya. Udah hai. Berarti ada tuh lagi nang lebih bagus dari inya gesan kita, berarti kita kada nang terbaik tuh gesan inya. Sudah hai, sabar ini kada, maka bergantung betimbai di atas jembatan, abot becarian pulang. Nah, kiranya mati syahid kalau nanti. Makanya nuntut ilmu jangan separoh-separoh, nuntut ilmu jangan separoh-separoh, dadangan. Nah ini nang kita anuakan telah, nang kita pikirakan toh bertahun-tahun sudah kita haul demi haul, solawatan demi solawatan. Adakah tatarang upihnya dalam hati kita nih? Nah, ngurang setahun aja langsung lawan dunia. Nah itu tuh lah. Jadi jangan salah artikan orang nang kada cinta dunia berarti kada debisi harta dunia. Kada baisi cuma kada tercintai. Enggan sini aja nah, tak sudah hai. Namun kita sampai tak ke dalam sini sampai membuka dulu lah. Nah, makanya orang wali itu salah satu cirinya, idza zada maluhu zada sakhauhu. Semakin bertambah harta nang sidin miliki, semakin bertambah juga sifat dermawan dan pemurahnya. Wah itu harta bubuhannya tuh. Bertambah duit, bertambah pemurah. Dihabiskan sidin datang pulang. Mun kita dihabiskan habis lalu, masya Allah. Maka mahadangi pulang dapat 50.000 disedekahkan 50.000 jar guru ja kali 10, berarti mun 50 kali 10 berapa? Matus. Mahadangi di muka rumah nah adakah matus setengah malaman mahadangi neto aja.
Han kita nih perbuatannya kawa ditiru, yakinnya yang sulit untuk ditiru. Jangan dihadangi, langsung aja 50.000. Nah ini kaliannya nih kali 10 bukannya aja 500.000. Orang munnya kada tapi mahir bersedekah tuh jangan langsung banyak. Kalau pina sakit kepala subalah, tunggal dikitan aja dulu, mulai nang 10.000, turun ke bawah dulu aja mulai nang 5.000, mbah itu 10.000, sudah terbiasa 15.000, sudah terbiasa 20.000, inggan 20.000, tarusakan di situ dulu, istiqomahakan di situ. Karena rajaki ini kadang-kadang ya kayak itu pang, apalagi akhir bulan nih, ini sakit benar. Mengharapkan undangan haul ti habis sudah bulan Rajab. Ini akhir bulan kalau nih. Nah apabila awal bulan hari apa? Sabtu lawasba nama harit nih. Malam ini malam Jumat, esok Jumahat. Nah mudahan mbah Jumahat ada orang baruhan. Itu aja. Malam Sabtu pulang ham. Hari Sabtu hanyar awal bulan. Nah, jangan intinya jangan langsung, tunggal dikitan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak pernah bosan memberikan pahala kepada orang yang beribadah kepada kita, kepada Allah, sampai kita sendiri yang jenuh melakukan ibadah tersebut. Khazainullah, perbendaharaan Allah, la yanfad, tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Jadi tunggal dikitan aja dulu, inggan 20.000 barang dulu. Karena ekonomi kada stabil masih. Nah, turun naik. Jadi inggan 20.000, inggan situ dulu. Jalan di tempat, mundur kada, maju kada. Jalan di tempat. Sudah kena awal bulan, nah naiki sedikit 2.500 naiknya. Nah, istaqbalal qiblah, kembali kena kada tuntung sa pasal malam ini. Istaqbalal qiblah, menduduk di suatu tempat bagusnya menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat bagusnya. Wa jalasa mutakhasyian, duduk dalam penuh rasa khusyuk. Khusyuk itu nang kayak apa garang? Paling kada benar orang khusyuk itu tenang anggota tubuhnya. Kada nang kerasa kerusuk. Nang kayak orang sembahyang juga nah. Orang khusyuk itu pernah suatu hari di zaman Nabi ada orang yang sambil sembahyang mainakan janggut, nah dimainakannya janggut. Ujar Nabi, jakanya inya khusyuk, kada harapan memainakan janggut. Tenang tuh bang, duduk, ibadat duduk tuh tenang. Tapi hati-hati, tenang, teguring sini tenang. Wa jalasa mutakhasyian, khusyuk, mutadzallilan, merendahkan diri. Rasa hina di hadapan Allah. Kita nih hina Pak. Hina benar kita nih Bu. Banyak dosa. Jangan menyambati orang nang berbuat dosa. Kita gen banyak juga dosa. Kita banyak juga dosa, sama aja. Kita nih hamba pendosa juga. Mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama aja. Adanya nang belain pang sama. Bapang kenapa aja jadi hadir majelis? Ya berusaha ay. Nah kayak orang juga toh imbah tercabur di lumpur, maulah beudak di lumpur terus. Bawa bakuboy, nah berasih juga. Ada juga beberasihnya sedikit. Bisakinatin wa waqarin. Nah ini manfaatnya belajar. Ada juga orang tak salah baca mun bisakinatin wa waqarin, itu artinya tenang. Kemudian pulang waqar, kada gerasak gerusuk, itu sakinatin wa waqar. Mun orang kada belajar pas diigut gagat kitabnya, lalu ubah bacaannya bisikinatin wa fa'rin. Apa artinya? Sikin itu lading, fa'rin itu tikus. Lalu bejikir membawa tikus lawan lading. Nah, gara-gara kada belajar. Nah, harus beisi guru. Jadi bejikir itu tenang. Nah, mutakhasyian, khusyuk, mutadzallilan.
La ilaha illallah. Tenang. Mutriqan ra'sahu. Nah, imbah itu pulang menundukkan kepala sedikit saja. Nah, tundukkan kepala, mengakui kehinaan dan kenistaan diri ini. Allah, walau dzakara ala ghairi hadhil ahwal, seandainya inya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara keadaan tersebut, jaza, boleh aja, kada harus, cuma nang afdalnya nang kaitu. Wala karahata fi haqqih, makruh gin kada jua. Lakin akan tetapi in kana bi ghairi udhrin, amun kadada uzur jua, kana tarikan lil afdal, maka meninggalkan inya itu berarti sama meninggalkan nang lebih bagus. Kau aja nang kayak itu kenapa kada duduk nah khusyuk. Wad dalilu ala adamil karahah, adapun dalil yang menyatakan itu tidak makruh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, lihat, silih berganti siang dan malam. Itu semua apa? La ayatin li ulil albab, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai akal, yang mau memikirkan. Lihat, siang malam, kada pernah tabrakan. Adalah pernah mendengar tabrakan? Siapa tabrakan dia? Siang lawan malam. Dada. Siang malam kada mau tabrakan, semuanya diatur oleh Allah. Subhanallah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapa mereka orang yang berakal? Orang yang berakal itu adalah orang yang terus mengingat Allah. Qiyaman, baik mereka dalam keadaan berdiri ataupun berduduk atau ketika mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berakal adalah orang yang mempergunakan akalnya untuk bertafakkur, merenungkan terhadap ciptaan Allah, baik yang ada di langit ataupun di bumi. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Mudahan kita termasuk orang yang diberikan akal sehat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa thabata fi sahih anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan di dalam kitab disebutkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim, sahihain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri atau hajri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Rasulullah kadang-kadang bersandar di pangkuannya Sayyidatuna Aisyah ketika aku sedang haid. Ketika Aisyah sedang haid, Rasul tetap bersandar dengan Aisyah, dan Rasul pun sambil membaca Al-Quran. Masya Allah. Nah, itu romantisnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu romantis, tapi tidak pernah dipublikasikan. Romantis, romantisnya luar biasa. Bahkan pernah suatu hari Sayyidatuna Aisyah minum di gelas, diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Ini pembelajaran bagi setiap suami. Terkadang sesuatu yang sederhana tapi itu sangat membuat hati kita berbunga-bunga. Melihat Sayyidatuna Aisyah minum,
Sidin perhatikan, Sidin ambil gelasnya. Maka Rasulullah menempelkan bibir beliau minum di bekas bibir Sayyidatuna Aisyah menempel di gelas tersebut, sehingga meminum di mana Sayyidatuna Aisyah menempelkan bibirnya, di situ ditempelkan oleh Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aisyah gembiranya luar biasa. Tuh suami hebat. Masya Allah. Waktu weddingnya aja luar biasa. Waktu pre-wedding kah ngarannya tuh? Ya kah? Ada tahu juga nah. Nang begambar tuh nah. No. Kayak apa ada paham juga. Mun sudah nikah, mun belum nikah nang apa? Maka gaya nang di hutan, di mana-mana kah, ada nang di atas gunung. Ada nang kisah mengaji, ada nang macam-macam lah, Masya Allah. Mudahan sakinah mawaddah warahmah aja. Nang balum mudahan hancap aja insya Allah. Amin, Masya Allah. Nah, yang sudah mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Tahukah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu dengan apa kita dapatkan? Bukan dengan ekonomi, bukan dengan materi, bukan dengan perabot yang lengkap, bukan dengan rumah yang luas, bukan dengan emas, akan tetapi dengan ilmu pengetahuan agama yang diamalkan dan diterapkan di dalam rumah tangga. Bagaimana seorang suami harusnya memperlakukan istri, bagaimana istri seharusnya melayani seorang suami. Begitu. Nikah ada mengaruhan nang apa-apa kah? Di konten bener ya, nang pina bagus, di luar konten berapa rak piring sudah pecah, ada tahu ya. Ada orang nang bersepeda aja, nang bini baingkut di belakang, wah ketawaan dinya berdua, nah bersepeda aja, alahan nang bermobil rangut. Mun pina hujan besinggah berdua inya, ada bakso di kiaunya, semangkok berdua inya, nah Masya Allah, yang semangkok berdua kada berduit guru aja, tapi romantis. Ikam nang berduit bang, rangut. Jar bini singgah ke bakso, nah bakal lahian sampai rumah, jaka rumah nungkar sarimi rasa bakso napa ngalihnya. Coba lihat romantis Nabi Muhammad, romantis, tapi tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah diumbar-umbar, apalagi di hadapan orang. Apalagi kalau sudah hendak sholat, ka'annana la na'rifuh wa ka'annahu la ya'rifna, seakan kami tidak kenal beliau, seakan beliau tidak kenal kami. Udah ya, Masya Allah. Itu Nabi kita Muhammad. Dalam riwayat yang lain, wa ra'suhu fi hijri wa ana haid. Dalam riwayat lain, kepala Nabi Muhammad ada di pangkuan Aisyah. Ketika itu aku sedang haid, kata beliau. Tidak jadi masalah. Perempuan haid bukan berarti dijauhi, lah. Boleh kita at-tamattu', al-istimta'. Arti al-istimta' apa itu al-istimta' ada? Bersedap-sedaplah. Min ghair apa namanya? Aduh, ngalih benar menjelaskan. Khalas, wa inni la agra'u hizbi wa anna muttaji'atun 'ala sarir. Aisyah pun pernah mengatakan bahwasanya sungguh aku membaca wirid Al-Qur'anku sambil berbaring di atas tempat tidur. Kada jadi masalah, artinya kada apa-apa kayak itu. Nah cuma mun kawa bagusnya ada adabnya, tapi mun nyapannya sambil berabah membaca Al-Quran. Malam ini pariannya karena malam ini malam Jumat mau membaca surah Al-Kahfi, kebetulan pariannya sambil menyetel MP3, sambil mengiringi alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana, sampai tuntung alih ulang apa surah As-Sajdah ulang karena belum terbaca lagi. Alif lam mim
الرجيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Sampai tuntung sudah habis, apalagi belum terbaca suratul muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sampai habis. Boleh aja. Nah, itu dah. Mudahan kita berataan panjang umur, sehat afiat. Kerasaan isya, subhanallah. Wabil khusus kita yang malam ini berada di malam pertama bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Naam. Ada apa di bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban banyak kejadian. Di antara sesuatu yang terjadi di bulan Sya'ban yaitu adalah bahwasanya perpindahan kiblat terjadi di bulan Sya'ban. Dari asalnya mengarah ke Baitul Maqdis dipindah ke Ka'bah. Dan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu dengan penuh semangat. Kadang-kadang beliau berdiri setiap harinya mutagalliban wajhahu fis sama, sambil mengarahkan wajah beliau ke langit. Yataraggabul wahya, beliau menunggu datangnya wahyu rabbani, sampai sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan keinginan beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah memberikan apa yang diinginkan kekasihnya, dan itu semua membenarkan dari firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka tarda. Apapun yang membuat Nabi Muhammad senang bakal diberi oleh Allah, dan tidak ada yang membuat Nabi senang kecuali kita semua dapat ampunan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salam, hayya 'ala salam, حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله
وارض عن الصحابة أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Nah, ada perpindahan kiblat terjadi di bulan Sya'ban. Dan juga di sana mewujudkan perkataan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ketika beliau menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ma ara rabbak illa yusari'u fi hawak." Allah pasti akan mewujudkan apa yang kau inginkan wahai Rasulullah. Itu orang sya'nul mahbub, keadaan orang yang dicintai seperti itu. Keadaan orang yang dicintai oleh Allah, apapun yang terlintas di dalam hatinya diwujudkan oleh Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap hari beliau menunggu sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu engkau hadapkan ke langit. Menunggu bahwasanya perpindahan kiblat tersebut, sehingga diriwayatkan bahwasanya al-muslimun pada saat itu sempat sholat mengarah ke Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Selama 17 bulan 3 hari menghadap ke arah Baitul Maqdis. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghadap ke Ka'bah yaumul thuluts di hari Selasa linnisfi min Sya'ban, bertepatan pada nisfu Sya'ban. Itu yang terjadi di bulan Sya'ban. Wa aidan, dan juga yang terjadi di bulan Sya'ban adalah raf'ul a'mal. Amal kita diangkat, dilaporkan. Ada di antara keistimewaan bulan Sya'ban adalah amal kita dilaporkan, diangkat. Ada raf'ul akbar wal ausa', besar-besaran dan secara luas. Dari karenanya diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, qala qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, lam araka tasum min syahrin, tidak saya melihat engkau puasa dari 1 bulan minasyuhur, dari bulan-bulan yang lain, ma tasumu min Sya'ban, seperti yang kau lakukan puasa di bulan Sya'ban. Ada apa? Dengarkan apa kata Nabi Muhammad. Gal, ini perhatian bagi kita semua. Dzaka syahrun yaghfalun nas anhu. Bulan Sya'ban ini adalah bulan kebanyakan orang lalai. Baina Rajab wa Ramadan, bulannya itu letaknya antara Rajab sama Ramadan, bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun, dan itu adalah bulan turfa'u fihi al-a'mal, amal kita diangkat ila rabbil alamin, kepada Allah. Wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im, saya kepengen ketika amal saya diangkat saya dalam keadaan berpuasa. Wah, jika kita tidak mampu, setidaknya setiap hari jangan kita melakukan maksiat, jangan kita mengabaikan kewajiban. Ketika diangkat amal kita, kita dalam keadaan baik, seperti itu. Dan juga di bulan Sya'ban ini ada sebuah peristiwa, yaitu adalah peristiwa diantaranya yaitu bahwa diturunkannya ayat perintah untuk memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu diantara keistimewaan bulan Sya'ban, bahwasanya diturunkan di dalamnya ayat tentang salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari karenanya syahr Sya'ban syahrus salah 'alan nabi. Dari karenanya dikatakan bulan Sya'ban ini bulan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wahakadha. Naam, itu perbanyak salawat. Dan salawat termasuk zikir, mau dalam keadaan rebahan atau sedang olahraga atau sedang nyetir. Apalagi kita sedang nyetir, Masya Allah, kan ada tasbih digital, tidak perlu lagi pakai tasbih.
Ada tasbih digital, kita bisa menghitung dari sini ke Martapura, Masya Allah. Mau dia itu sopir yang disewa atau sopir pribadi atau sopir, Masya Allah. Orang yang sambil mempergunakan waktunya dalam berzikir kepada Allah, maka dia beruntung dunia dan dia beruntung di akhirat. Masya Allah, sambil zikir sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa dari sini ke tempat kita, ini pulang ke tempat kita, dari sini ke tempat kita berapa ratus kita dapat sholawat, berapa ratus kita bisa menanam pohon di dalam surga dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berapa istana yang kita dapatkan dengan 10 kali membaca surat al-ikhlas. Masya Allah, begitu. Lagi olahraga, Masya Allah, sambil olahraga sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lagi apa tuh yang apa tuh ya apa tuh gym. Nah itu bang, sudah tuh sambil angkat apa tuh barbel shop lain pulang tuh sambil Masya Allah, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dapat pahala daripada karena ada napa-napanya. Baik subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, atau sambil main bulu tangkis haratan menyemes Allahu akbar. Masya Allah, iblis saja takipik dapatnya, ada gambar. Lagi main poli lagi nyemes, Masya Allah sallallahu alaihi Muhammad dakuk, Masya Allah, musuh aja takajud soalnya mendengar sallallahu Allahumma shalli alaihi langsung masuk ke. Boleh kan, boleh itu boleh bila karaha, bahkan tanpa makruh. Bahkan kita dianjurkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah, Nabi Muhammad itu kebiasaan beliau ingat sama Allah setiap keadaan. Tidak jadi masalah main futsal, Masya Allah la ilaha illallah tuh langsung cetak lawan sepatunya terlepas, Masya Allah. Lagi masak, Masya Allah, lagi masak bibinian, lagi mengisai baras, lagi bisai baras, sallallahu wasallam ala nabi, Masya Allah, sambil membaca salawat kamilah kah, beburdahan kah, hafal aja burdah, amin tajak jasidin barang aja. Sambil menyanga iwak, sambil membanam haruan, sambil memirik acan. Nah dingin juga acannya dibacakan sholawat, ini merangut mirik acan. Apa tiap padas bener, Masya Allah. Artinya kan menyebut nama Allah, apalagi ini bulan sholawat. Ayo bulan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli alaihi ya Rabbi salli alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi. Lagi halangan boleh sholawat? Boleh, sudah kita jelaskan. Lagi halangan, lagi haid, lagi boleh sholawatan. Anu pang guru jadi bibinian nih mahajan beranak pang. Bagus saya Allah, bagus saya daripada nang kada mengaruan. Iya enggak gerekam sakit benar kayak ini aja. Kenapa pulang? Obat pelung obat aja macam-macam minta pelung suruh beranak guru aja. Tuh sholawat banyaki beniat sebulanan ini sehari 1000, berarti sebulanan berapa? 30.000 mun 30 mun 29 berarti 29. Perbanyak sholawat paling minimal agar kita termasuk orang yang banyak bersolawat kepada Nabi. Jangan kurang tiap hari 300 kali, jangan kurang.
sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Ubay bin Ka'ab pernah datang suatu hari kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya memperbanyak solawat kepada engkau, maka saya punya keinginan untuk memperbanyak solawat. Kira-kira berapa waktu yang harus saya jadikan untuk bersolawat kepada engkau? Kata Nabi Muhammad, masjid, terserah, tidak ada paksaan. Terserah aja, tidak ada paksaan. Qultu ar-rubu' ya Rasulullah, seperempat dari waktu saya. Kata Nabi Muhammad, masjid, terserah. In zitta fahuwa khairun lak, jika kau tambah dari seperempat waktumu, kebaikannya akan kembali kepada dirimu. Salawat yang kita baca tidak menambah kemuliaan Nabi Muhammad, akan tetapi salawat yang kita baca itu menjadi sebuah nantinya alamat, sebuah tanda bahwa besok kita bakal mendapatkan syafaat beliau dan berdekatan dengan beliau. Karena orang yang paling dekat dengan beliau besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak solawatnya selama di dunia kepada beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperbanyak solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Sayyidina Ubay mendengar, semakin banyak kebaikannya kembali kepada dirimu. Kalau begitu an-nisf ya Rasulullah, separuh waktuku saya habiskan. Kata Nabi Muhammad, masjid, terserah. Wa in zitta fahuwa khairul lak, jika kau tambah kebaikannya kembali kepada dirimu. Segala amal saleh, segala ibadah, segala ketaatan yang kita lakukan, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Wa in asatum falaha, maka kejahatan itu pun akibatnya akan kembali ke dalam dirimu. Begitu. Maka ketika mendengar itu, Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau begitu thulutsain, 2/3 waktu saya. Kata Nabi Muhammad, masjid, terserah, tapi jika kau tambah lebih baik lagi. Kalau begitu ya Rasulullah, saya habiskan semua waktu saya untuk bersalawat kepada engkau. Kata Nabi Muhammad, idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu kesedihanmu akan diangkat oleh Allah. Engkau tidak akan pernah merasakan kesedihan selama engkau bersalawat kepadaku. Wa yughfar laka dzambuk, dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bisyarah, kabar gembira yang begitu agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi mengatakan, jikalau tidak ada pahala solawat kepada Nabi Muhammad selain bahwa orang yang memperbanyak solawat besok akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, maka niscaya orang yang berakal untuk tidak melalaikan solawat tersebut. Bagaimana selain syafaat di dalamnya terdapat ampunan, di dalamnya terdapat berbagai macam kemuliaan bagi orang yang memperbanyak solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hakadha, jangan bakhil kita, jangan kita haramkan diri kita dari keberkahan salawat. Perbanyak salawat, apalagi ada digital itu, masya Allah. Nah, bisa menghitungnya, bil khusus di malam-malam Jumat. Seluruh ibadat yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Allah perintahkan seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Akan tetapi salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad shalla alaihi binafsih, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan zatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa hakadha. Naam. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad, dan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, dan mudah-mudahan jangan sampai ini bulan Sya'ban kita lalai. Tinggal
2 kali malam Jumat kita akan bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Malam apa nisfu Sya'ban tahun ini? Malam Jumat. Masya Allah, ada terkumpul 2 kemuliaan. Yakin malam Jumat? Kan? Jujur lah. Yalah. Iya. 1, 2, 3, 4. Ya, malam Jumat lah. Malam Jumat nisfu, 2 kemuliaan terkumpul. Malam Jumat sama malam nisfu. Allah jaga. Dan panjang umur seberatan. Jaga tuh. La ilaha illallah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, segala aib kita ditutup oleh Allah, segala kesalahan kita ditebus oleh Allah, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terdampak banjir mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala dan musibah dengan berkah perkumpulan mulia ini insyaallah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dihindarkan dari malapetaka. Amin 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 ya rabbal alamin.